Jadi saudaraku, hari ini kita lihat batas-batas wilayah Kanaan, tanah perjanjian itu, kemudian batas-batas wilayah suku-suku Israel. Nah, semua ada batasnya, ya, ada batas-batasnya wilayah-wilayah tersebut, ya. Saya mau share screen dulu, ya. Jadi Tuhan memberikan kita berkat, ya, tanah perjanjian itu diberikan bukan tanpa batas, ya. Semua itu diberi batas. Setiap orang memperoleh batas-batasnya. Setiap orang enggak untukku semua, untukku enggak. Supaya apa? Supaya umat Tuhan, supaya anak-anak Allah bisa hidup bersama dan saling membantu satu sama lain. Jadi nggak bisa sendirian, ya. Wah, saya ini eagle flies alone, Pak. Oh ya, boleh. Eagle memang flies alone, tetapi tetap kita hidup di dalam komunitas saling membutuhkan satu sama lain, ya. Di dalam berkomunitas kita adalah domba. Ketika kita berperang, ketika kita menghadapi badai, kita adalah raja wali. Ya, jangan dibalik. Ketika menghadapi badai kita kayak domba. Nah, begitu kita ini, wah, eagle flies alone, Pak. Begitu dapat berkat, eagle flies alone. Nah, jangan, ya. Jadi ada batas-batas wilayah, saya mau. Nah, batas-batas wilayah ini diberikan sesuai dengan jumlah Israel saat itu, ya. Jadi memang wilayahnya kecil sekali. Israel itu kira-kira sama Pulau Jawa itu gedenya sama besar mana tuh Israel sama Pulau Jawa? Israel, ya, saudara. Luas wilayahnya cuma 20.000 kilometer persegi. Coba kita lihat tanah Jawa, ya. Nah, itu kan 128.000. Jadi Jawa itu 5 kali lebih luas daripada Israel, ya, luasnya, ya. Oh, belum share screen, sorry, ya. Saya pikir sudah share screen. Sebentar. Jadi luas wilayah Pulau Jawa itu 5 kali lebih luas daripada Israel. Wah, unik, ya. Lu katanya tanah perjanjian. Nah, itu dia. Masalahnya itu dia. Tanah perjanjian itu, ya, ketika diberikan kepada Israel. Nah, kita lihat lagi, ya. Nah, ini, ya, luas Pulau Jawa 128.000 kilometer persegi. Nah, tadi, ya, luas Israel. Luas Israel. Luas Israel itu cuma 22.000. Ya, coba lihat. Ini luas Israel 22.000. Ini luas Jawa. Oh, 1/6. Nah, 1/6-nya malah kecil sekali, ya. Kecil sekali. Nah, itulah faktanya, ya. Nah, wilayah Israel ini kemudian, ya, kalau kita lihat wilayah Israel di zaman tanah perjanjian, ya, yang sebelah kiri, ya, yang biru, yang merah itu adalah tanah luas batas-batas wilayah Israel yang diberikan di kitab Bilangan yang barusan kita baca, yang merah, ya. Yang biru adalah batas waktu di zamannya Yehezkiel. Ya, tanah Yudea di zamannya Yehezkiel berubah karena mereka pulang kacau sekali, ya, zaman itu, wah, kacau sekali. Nah, sedangkan yang kanan adalah yang hari ini. Anda lihat yang hari ini yang biru, sebentar. Ini tanah perjanjian, ya, Bilangan. Tanah perjanjian yang di dalam Bilangan, ya, tanah perjanjian. Yang ini adalah Israel hari ini. Lihat ini dan ini, ya. Nah, bukan menjadi milik Israel. Nah, kira-kira, ya. Nah, saudara, batas-batas wilayah ini kemudian di tahun 2000, ya, yang ini, yang sebelah kiri ini di tahun 70 Masehi, ya, 30 tahun setelah Yesus itu, ya. Nah, ini kemudian hilang dari peta bumi. Sirna dari peta bumi.
Ya, ini mulai Israel hari ini, mulai ada lagi. Hilang dari muka bumi, artinya tanah yang segitunya, yang cuma segitunya saja, seperlimanya Pulau Jawa, berarti kurang lebih ya kira-kiranya sama seperti Yogyakarta ya, kurang lebih itu ya, pesisir Yogyakarta itu, ya kira-kira segitu. Jadi mereka kemudian mengabaikan itu, menyia-nyiakan tanah perjanjian itu. Dari awal ketika mereka disuruh menduduki, dikatakan nanti kalau di ini ya mereka bermalas-malasan yang di Yosua itu ya. Aduh, banyaklah alasannya ya. Mereka sudah settle, udah stop. Bahkan ketika mereka sudah menguasai wilayah tanah perjanjian itu, mereka cuma duduk diam saja. Dan mereka kemudian puas diri, ya berdiam diri, dan bahkan jatuh dalam berbagai macam dosa. Bolak-balik dosa, nanti mereka dikuasai oleh bangsa lain, lalu mereka bertobat, lalu dibebaskan sama Tuhan. Dosa lagi, kemudian dikuasai bangsa asing, kemudian mereka bertobat dan dibebaskan lagi. Selalu mereka membuang setiap generasi demi generasi ya. Kalau dikuasai bangsa asing itu bisa 20 tahun sampai 40 tahun, bayangin. Itu kan satu generasi, satu masa usia produktif ya. Jadi satu masa usia selalu dikorbanin. Berapa keturunan itu gila ya. Orang-orang ini nih memang bebalnya minta ampun. Tapi bukannya kita juga begitu ya. Kita kan juga begitu toh. Bahkan sampai di zaman Daud, setelah zaman Daud 300 tahun. Zaman Daud itu tahun 1000, berarti 400 tahun kemudian. Ya, kerajaan anak-anak Israel yang terakhir yaitu Yehuda runtuh, ya kan? Dikuasai oleh Babel, mereka semua dibuang ke Babel. Dan setelah mereka 70 tahun kemudian kembali, ya 400 tahun kemudian, 30 tahun setelah zaman Yesus, hilang. Nah itulah yang dimaksud. Mereka tidak setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, sehingga Tuhan nggak bisa kasih perkara-perkara yang besar. Kalau Anda melihat, ini ya, peta Israel ya, seharusnya, ya ini Israel. Ini kan, ini. Seharusnya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, mereka harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi mereka tidak menjadi berkat bangsa-bangsa. Mereka baru menjadi berkat bangsa-bangsa hanya di zaman Daud dan Salomo. Kemudian Salomo berdosa, anaknya kerajaannya bubar, pecah jadi dua. Ya, 400 tahun kemudian mereka masuk ke Babel. Baru di Babel ini mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mereka dibuang ke Babel. Mereka jadi berkat bangsa-bangsa. Torah itu dipelajari oleh seluruh dunia, oleh para menteri-menteri yang namanya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, ya termasuk juga oleh Mordekai, Ezra, Nehemia, ya dan Torah itu baru dimaklumkan ke seluruh dunia. Nah, tetapi setelah 2000 tahun kemudian ya tahun 70 2000 tahun kemudian yaitu hari ini. Hari ini Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia, yaitu di saat mereka kemudian bertobat dan kembali. Ya, dan pemrakarsanya adalah orang-orang Kristen. Pemrakarsa mereka kembali itu adalah orang-orang Kristen. Ya, baik itu karena kecelakaan maupun kan dukungan-dukungan dari seluruh dunia. Tentu saja ada yang menolak ya, ada yang menolak karena mereka percaya dengan replacement teologi Israel no not anymore. Ya, kalau Anda pernah dengar bahwa replacement teologi artinya replacement teologi orang Israel itu sudah digantikan sama kita, katanya nggak ada lagi. Intinya begitu ya, kita nggak mau belajar itu hari ini. Nah, tetapi pada kenyataannya hari ini orang-orang Israel ini menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan bahkan di dalam Wahyu disebutkan sebagai salah satu dari dua saksi Allah. Satu yaitu orang Yahudi, yang kedua adalah kita. Itulah dua saksi Allah. Satu yang punya the commandment of God, yang punya Torah, satu yang punya testimony of Jesus Christ, yang punya kesaksian Yesus Kristus. Ya, yang di dalam Wahyu 12 ayat yang ke
17 kalau nggak salah ya, atau 18 itu. Nah, itulah dua saksi Allah yang di dalam Wahyu 11. Dua pohon zaitun yang ada di Roma pasal 11, yaitu pohon zaitun utama, cabang utamanya itu Israel, dan kita adalah pohon zaitun yang cabang pohon zaitun yang dicangkokkan. Nah, itu adalah pohon zaitun. Nah, itulah yang di dalam tulis dalam Zakaria 4 ayat 11 ya. Nah, sudah pernah saya ajarkan dulu ya tentang dua saksi Allah. Nah, saudara, apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah ketika Anda melewati masa-masa padang gurun itu, ya, Anda punya masing-masing punya jatah. Kita ini semua terlahir dengan jatah. Agama apapun mengajarkan kepada Anda bahwa kita lahir dengan sebuah jatah. Ya, agama apapun, prinsip apapun, filosofi apapun, pengamatan kita semua lahir dengan jatah itu, baik jatah materi maupun jatah rohani. Ya kan? Baik secara fisik ya, maupun secara lahiriah maupun karakter. Kita itu punya jatah masing-masing dan diberi jatah ya itu. Tetapi banyak orang ya yang punya jatah ini, yang punya banyak jatah, memang mereka lebih kreatif. Saya katakan dengan terus terang, kebanyakan memang orang kaya itu lebih kreatif. Orang yang hidup di dalam kemiskinan memang hidupnya susah sekali. Sehingga orang miskin melahirkan orang miskin melahirkan orang miskin, turun-temurun miskin. Jarang sekali ada satu dua orang miskin yang bisa naik ke atas. Ya. Dan orang-orang kaya melahirkan orang-orang kaya dan menurunkan orang-orang kaya lagi. Orang-orang yang keluarganya baik, maka akan menghasilkan keluarga yang baik. Orang-orang yang keluarganya tidak baik, bolak-balik ya dia akan tidak baik. Sudah keluar pun bisa masuk lagi, jeblos lagi. Itu seperti kutub. Ya, nah, makanya di dalam cerita Israel itu, ya bagaimana mereka jatuh dan mengorbankan keturunan ketiga bahkan sampai keempat. Dulu saya pernah cerita ya, kalau satu bangsa dilemahkan karena dosa-dosanya, dia berzina. Akhirnya berzina itu selalu dampaknya apa? Penyakit kelamin kan, penyakit-penyakit yang aneh-aneh sehingga mereka lemah. Dan mereka kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang lemah, dan kemudian setelah mereka dilemahkan, mereka dikuasai bangsa asing. Ketika mereka mau bertobat, mereka ideologi itu membersihkan dari kepalanya mereka, itu satu generasi. Membersihkan ideologi asing, ya itu satu generasi. Nggak bisa cuman bertobat terus balik, nggak bisa. Karena itu sudah meracuni anak-anak kita. Ya, itulah makanya ideologi itu kita mati-matian ya, masalah ideologi sebuah negara itu diperjuangkan dan dibangun itu dengan sungguh-sungguh. Begitu goyang ideologi, itu memberesinya satu generasi minimum. Nah, setelah satu generasi ini beres, maka generasi berikutnya baru membangun. Maka generasi berikutnya baru menuai. Iya kalau lancar. Kalau nggak lancar, balik lagi, jeblos lagi. Itulah sebabnya ada kutub ya sampai keturunan ketiga dan keempat, kecuali dia mengalami terobosan metanoia dalam hidupnya. Anda yang tidak terlahir dari keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ayo belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh metanoia. Anda yang bolak-balik jatuh di dalam dosa, ya, jangan berhenti belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, lakukan diakonia sekenceng-kencengnya, firman Tuhan sekenceng-kencengnya, apapun kondisimu hari ini. Sekuat tenaga, semilitan mungkin. Lari, jangan berhenti. Jangan meratapi kejatuhanmu. Ya, dulu saya pernah cerita ada anak dari Cina itu yang kita layani keluarganya. Ya, kalau jatuh, terus dia udah jatuh aja begitu. Kalau naik sepeda jatuh begitu, wah, terus jatuh, wah, jatuh gitu kan. Terus dia jatuh aja, dia nungguin orang. Cari perhatian pokoknya. Aku jatuh, pokoknya semua dia woro-woro kemana-mana ke hamba-hamba Tuhan di teleponin satu-satu. Aku jatuh, pokoknya aku jatuh. Jatuh apa? Ya pokoknya jatuh. Sembuh jatuh apa? Pokoknya jatuh. Jangan berhenti. Itu Anda jatuh, apapun kejatuhanmu, saya tidak mau tahu ya. Pokoknya terus baca firman Tuhan, terus berdiakonia dengan kencang. Ya, hati itu merana, saya tahu ya. Tetapi terus berdiakonia, ya, terus baca firman Tuhan.
terus berdiakonia. Ya, karena diakonia melepaskan yang material itu, ya, itu sebuah kuasa untuk melepaskan kita dari hal materi. Dan nanti Tuhan ajar kita berikan terobosan baru dalam hidup kita. Bukan berarti saya kalau terus Anda jatuh terus yaudah yang penting nyumbang yang banyak. Oh, bukan. Ya, Anda di diakonia itu dengan disertai kasih. Nah, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, sehingga kalau misalnya Anda jatuh dalam dosa perzinahan, ya, kalau pasangan hidupmu juga kemudian tiba-tiba ada salah, Anda jangan ngomel-ngomel. Anda kan orang berdosa, ingat, ya kan? Jangan cari-cari juga. Nah, makanya baca firman yang banyak dan berdiakonia. Ya, sehingga sampai Anda lepas. Baca firman sebanyak-banyaknya. Makin Anda baca sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun puasa. Kalau Anda bolak-balik jatuh dosa yang sama, puasa. Ya, banyakkan itu apa? Perzinahan. Ya, atau pencabulan, atau keserakahan, ketamakan, itu yang bolak-balik dilakukan kan? Ya kan, cinta akan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bahasa Jawanya itu harta tahta wanita. Kan sebenarnya begitu. Ya kan selingkuh itu loh, yang wanita itu ya selingkuh. Yang perempuan gimana ya selingkuh. Harta, kekayaan materi, ya, kekuasaan dan kekuasaan itu ya mendominasi, posesif. Ya, kekuasaan itu bukan cuma politik ya, tapi kekuasaan Anda ingin menguasai orang lain, posesif gitu ya. Dan juga dengan itu tadi seks, dosa seks. Anda puasa, ya, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Anda puasa kalau Anda terus bolak-balik di situ Anda puasa dan terus melakukan diakonia dengan kencang. Nah, kemudian ketika Anda diberi jatah kita masing-masing. Oh, jatahku dosa, bukan. Dosa itu bukan jatah. Dosa itu bukan jatah ya. Udah nasibku memang jadi Allah. Oh, bukan. Jatah kita, kodrat ilahi kita ini dalam Petrus itu ya, surat 1 Petrus. Kodrat ilahi kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dan kemenangan di dalam jasmani dan rohani, termasuk lepas dari belenggu kemiskinan. Itulah kodrat ilahi kita. Nah, kalau Anda mendapat saat ini jatahmu, takaranmu masih kecil secara jasmani maupun karakter rohanimu masih kecil, ya jangan berhenti. Kalau Anda terus ini memang jatahku cuma segini, nah itulah orang punya satu talenta. Jatahku cuma segini, biar aja lah, biar memang jatahku yang masuk neraka kok. Karepmu kalau udah begitu. Jatah kita bukan itu. Kita disuruh memperjuangkannya, kita disuruh apa? Menggarap tanah itu. Ya, kita harus menggarap tanah itu. Dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya ada orang-orang yang miskin secara materi, ya. Orang yang miskin materi itu tadi itu ya, kemiskinan itu memang membutakan. Dulu saya pernah cerita kan, bagaimana orang nggak bisa jadi pengangguran, bisa puluhan tahun jadi pengangguran. Karena dia kerja apa, gagal kerja apa, gagal kerja apa, gagal tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Oh, dia kapok loh. Trauma loh dia loh. Orang kerja apa, pegang apa saja, gagal semua. Satu, dia memang ada dosa. Dua, memang ada satu, ya, dia ada dosa yang belum dibereskan. Makanya dia pegang apa, gagal, pegang apa, gagal. Kalau Anda kerja selalu gagal, ayo bereskan hidupmu. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak beres. Biasanya itu karena perzinahan, satu. Kedua itu akan ada penyembahan berhala dalam hidupmu. Ya, atau keluargamu yang menyembah berhala, ada yang najis di rumahmu. Ya, keluar. Dan Anda mulai bereskan hidupmu. Biasanya, tidak selalu. Biasanya juga karena malas. Lebih sering lagi karena malas. Ya, gagal-gagal itu karena malas, karena Anda tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Bagaimana supaya kita bisa mendengar, Pak? Jangan bebal, Pak. Baca Alkitab yang banyak. Baca Alkitab yang banyak. Dan diakonia yang banyak. Karena itu kan membuka semua kebekuan di otakmu. Nah, memang orang miskin, kemiskinan itu memang membutakan kita. Ya, jadi kita yang kaya, yang dalam tanda petik lebih mampu, ayo berbagi dengan yang miskin.
Jangan takut berbagi dengan yang miskin, karena kita disuruh membuat kota-kota tadi perlindungan tuh, ya kota-kota perlindungan, di mana kita nggak boleh menghakimi orang lain. Di situ tidak boleh ada penghakiman di kota-kota perlindungan itu. Kita nggak boleh semena-mena kepada orang lain. Ya, ada jatahnya orang Lewi kita mesti kasihkan. Ya, jatahnya orang-orang asing. Ya, memberi tumpangan kita mesti berikan. Itulah diakonia. Itulah ketika Anda mempersembahkan, ketika Anda diberkati dengan firman Tuhan dari hamba Tuhan, Anda menabur. Ketika Anda melihat ada hamba penginjil yang luar biasa militan di pedesaan, Anda prioritaskan. Nanti Anda diberkati. Dan orang itu akan diberkati juga. Dan Anda akan lebih diberkati lagi karena Anda memberkati orang itu. Ya, semoga saudara memahami ya konsep ini, bahwa talenta itu ya bukan cerita bakat, oh saya bakat main musik, main di gereja, oh saya dikaruniai 1000 talenta, 10 talenta, main musik, wah ini apa, ini segala macam, untuk gereja, bukan. Banyak orang pikir dengan talenta itu artinya melayani di gedung gereja. Oh ini talentanya main musik, dulu cuma 1 talenta main biola, lalu sekarang ditambah main drum, besok lagi main apa, sekarang dia punya 10 talenta, semua alat musik dia main dalam sekaligus dengan bangganya. Bukan itu ya. Talenta itu bukan itu kecil sekali. Talenta itu adalah bagianmu, ya, termasuk hartamu, ya, kekayaan kita, ya, karakter kita. Ada orang-orang yang punya karakter yang sudah baik dari kecilnya karena didikan orang tuanya baik. Itu juga jatah. Anda harus kembangkan. Ada yang karakternya nggak baik. Saya ini orangnya temper sekali ya. Saya ini temper sekali. Sudah bertobat saja bolak-balik. Gampang meledak saya itu ya. Tapi terus kita harus kembangkan. Karakter kita itu kembangkan. Jangan pernah berhenti. Selama kita hidup, jangan pernah berhenti. Udah mau gini saja. Orang orang kayak itu bilang kukuai. Ya udah nggak mau berubah, gini aja kukuai. Jangan. Apa watak mati digawa ngurek. Jangan. Rubah metanoia dengan apa? Nggak ada cara lain. Dengan baca firman Tuhan yang banyak, supaya firman itu bekerja dalam hidupmu, kamu harus berdiakonia dengan militan. Dan nggak ada cara lain. Kami dalam kondisi yang compang-camping dulu ya, karakternya nggak karu-karuan, itu lagi kolaps, lagi nggak karu-karuan. Ya, kami bertengkar tiap hari saya sama anak dulu ya. Kita tetap berdiakonia. Tiap malam kita keliling sendiri bawa beras. Ya, kita lagi nggak karu-karuan itu ya. Tiap malam kita bagi beras, kita bawa mobil, berasnya taruh di mobil. Terus kalau siang kita selalu ada susu ya, ada susu coklat, susu itu ya yang karton-karton kecil itu, supaya kalau kita di lampu merah itu kan selalu ada anak-anak kecil ngamen apa segala macam. Kita nggak pernah kasih uang, kita selalu kasih susu, kita bagi. Ada berapa orang? 8, kita langsung bagi 8 orang. Wah ya, sampai di rumah kita berantem, wah di jalannya kita berantem, namanya tiap hari berantem, tiada hari, tiada jam tanpa berantem. Tapi kita terus melakukan dengan militan, diakonia, terus saya juga puasa, baca firman, diakonia, puasa, baca firman, diakonia, sampai kita lolos. Itu ada masanya berbuah ya semua taburan kita, pekerjaan kita itu. Dan ingat, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil, bangkrut. Bukan cuma hartamu bangkrut, hidupmu bangkrut, karaktermu bangkrut, ya, rohmu bangkrut. Nah, ini mati. Memang itu tujuannya iblis membuat kamu bangkrut. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan sampai bangkrut hidupmu pokoknya. Apakah ada salah satunya? Bangun, ya, bangun, ayo. Baca firman yang banyak tiap hari, ya, selalu berdiakonia yang kencang setiap hari. Nanti Anda bisa bersaksi seperti saya. Bahkan lebih dahsyat dengan kesaksian hidupmu sendiri. Ya, bangun, puasa, ambil puasa. Jangan cengeng, kalau cengeng ya terserah. Barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karepmu, ya, bedanya sama kita. Oh nggak mampu, siapa bilang nggak mampu? Semua mampu. Mau apa enggak? Alasannya 1, septic tank. Kalau perlu saya kirim dari Jerman, pesan sama Pak AW.
Haleluya. Rema dari Tuhan Yesus membuat Anda bangkit dari kebangkrutanmu, miliki raih tanah Kanaanmu sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.